PT Media Nusantara Citra Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri konten dan media berbasis iklan, terutama penyiaran saluran televisi. Melalui anak perusahaannya, perusahaan mengoperasikan saluran televisi siaran gratis atau free-to-air seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV, serta saluran televisi yang disiarkan dalam televisi berbayar. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis lainnya mencakup radio, media cetak dan online, manajemen bakat, dan rumah produksi. Anak perusahaannya termasuk PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia, PT Global Informasi Bermutu, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, PT MNC Network, PT Oke Zone Indonesia, PT MNC Pictures, PT MNC Animation, dan PT Star Media Nusantara. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 merupakan perusahaan publik yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 22 Juni 2007 dengan kode saham MNCN, dengan Haritanu Sudibjo sebagai komisaris utamanya dan Nur Singh sebagai direktur utamanya. Visi misi Perseroan adalah menjadi grup media dan multimedia yang terintegrasi dengan fokus pada penyiaran televisi dan konten berkualitas yang disiarkan melalui teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar, memberikan konsep hiburan keluarga terlengkap, dan menjadi sumber berita dan informasi terpercaya di Indonesia. PT Media Nusantara Citra beralamat di MNC Tower lantai 26, Jalan Kebon Sirih, Kavling 17-19, Jakarta Pusat, kode pos 10340 Indonesia. PT Astra Grafia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penyedia layanan peralatan perkantoran. Ruang lingkup bisnis perusahaan adalah printing dan digital service. Dalam lingkup printing service, perusahaan memberikan solusi produk percetakan, baik percetakan melalui media kertas maupun media lainnya, seperti kain, plastik, dan berbagai media lainnya. Dalam lingkup digital service, perusahaan melalui anak usaha memberikan solusi digital atau elektronik, termasuk workflow melalui eksplorasi solusi digital. PT Astra Grafia Tbk didirikan pada tanggal 31 Oktober 1975. PT Astra Grafia Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 November 1989. Dengan Direktur Utama PT Astra Grafia Tbk ini adalah Bapak Hendriks Permana dan Komisaris Utamanya adalah Bapak Santosa. PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA adalah perusahaan yang bergerak dalam industri multimedia, hiburan, dan komunikasi. Perusahaan melakukan penyiaran televisi free to air atau FTA melalui anak perusahaannya, PT Surya Citra Televisi dengan nama SCTV dan PT Indosiar Visual Mandiri dengan nama Indosiar. Perusahaan membagi usahanya ke dalam 3 bidang usaha, yaitu media penyiaran, konten, pendukung, dan lainnya. Perusahaan Surya Citra Media Tbk didirikan pada tanggal 29 Januari 1999. Perusahaan Surya Citra Media Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002. Dengan Direktur Utama PT Surya Citra Media Tbk ini adalah Bapak Sutanto Hartono dan Komisaris Utamanya adalah Bapak Alvin Widarta Sari Aatmaja. Berikut adalah laporan keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Jika dilihat secara umum, PT MNCN mengalami peningkatan. Dengan aset tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,47 triliun dan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14,24 triliun. Tahun 2017 kembali naik sebesar 15,6 triliun, 2018 16,34 triliun, 2019 17,84 triliun, tahun 2020 18,92 triliun, dan tahun 2021 sebesar 21,37 triliun. Dan hutang pada tahun 2015 sebesar 4,91 triliun, tahun 2016 4,75 triliun, tahun 2017 5,26 triliun, tahun 2018 sebesar 5,70 triliun, tahun 2019 mengalami penurunan di angka 5,31 triliun, tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 4,46 triliun, dan tahun 2021 kembali turun menjadi 3,85 triliun.
Modal pada tahun 2015 sebesar 9,57 triliun, tahun 2016 9,49 triliun, tahun 2017 9,80 triliun, 2018 sebesar 10,64 triliun, tahun 2019 sebesar 12,50 triliun, tahun 2020 sebesar 14,46 triliun, dan tahun 2021 sebesar 17,52 triliun. Pada nilai buku tahun 2015 sebesar 635,65, tahun 2016 sebesar 630,38, tahun 2017 651,24, tahun 2018 707,14, tahun 2019 832,27, tahun 2020 960,94, dan pada tahun 2021 sebesar 1164,05. Analisis DCF atau analisis discounted cash flow pada perusahaan MNCN dan kedua perusahaan pesaingnya, yaitu perusahaan ASGR dan SCMA. Yang pertama yaitu perbandingan dari segi EPS kuartal, di mana dalam perbandingan tersebut diasumsikan sebagai berikut. EPS kuartal 4 tahun 2021 diasumsikan sama dengan EPS kuartal 4 tahun 2020. EPS kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 4 tahun 2022 sama dengan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 4 tahun 2021. Dan kuartal 3 tahun 2022 mengalami penurunan EPS sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu dari perusahaan MNCN. Tahun 2021, kuartal 1 sama dengan 27, kuartal 2 sama dengan 53, kuartal 3 sama dengan 33, kuartal 4 sama dengan 25, dan EPS pada tahun 2021 sebesar 138. Kemudian tahun 2022, kuartal 1 sama dengan 27, kuartal 2 sama dengan 53, kuartal 3 sama dengan 26,4, dan kuartal 4 sama dengan 25 dengan total EPS 131,4. Kemudian pada perusahaan pesaing yaitu ASGR pada tahun 2021, kuartal 1 sama dengan 1, kuartal 2 sama dengan 12, kuartal 3 sama dengan 14, kuartal 4 sama dengan 22 dengan total EPS 48. Tahun 2022, kuartal 1 sama dengan 1, kuartal 2 sama dengan 12, kuartal 3 sama dengan 11,2, dan kuartal 4 sama dengan 46,2. Kemudian pada perusahaan SCMA, kuartal 1 tahun 2021 sama dengan 4, kuartal 2 sama dengan 5, kuartal 3 sama dengan 5, dan kuartal 4 sama dengan 3 dengan total EPS 17. Tahun 2022, kuartal 1 sama dengan 4, kuartal 2 sama dengan 5, kuartal 3 sama dengan 2,2, dan kuartal 4 sama dengan 3 dengan total EPS 14,2. Dimana pada perbandingan EPS kuartal ini perusahaan MNCN mempunyai EPS yang lebih tinggi daripada kedua perusahaan pesaing. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah dari segi nilai PER atau singkatan dari Price Earning Ratio, di mana untuk mendapatkan nilai PER ini menggunakan rumus price dibagi dengan EPS. Pada perusahaan MNCN tahun 2018 price sebesar 910, EPS sebesar 106,69 sama dengan 8,53. Tahun 2019 1255 dibagi 156,32 sama dengan 8,03. Tahun 2020 1595 dibagi 124,32 sama dengan 12,83. Tahun 2021 855 dibagi 171,21 sama dengan 4,99. Dan tahun 2020 1005 dibagi 115,4 sama dengan 8,70. Kemudian pada perusahaan ASGR tahun 2018 dengan total nilai sebesar 6,53, 2019 7,12, 2020 20,004, 2021 9,88, 2022 sama dengan 18,83. Pada perusahaan SCMA yaitu tahun 2018 9,05, 2019 17,59, tahun 2020 17,81, tahun 2021 26,31, dan tahun 2022 sebesar 20,56. Di mana pada perbandingan nilai PER kali ini perusahaan
SCMA mempunyai nilai paling tinggi sebesar 26,31 dan nilai paling kecil adalah dari perusahaan MNCN dengan total nilai 4,99. Perbandingan selanjutnya dari perbandingan nilai DPR atau singkatan dari Dividend Payout Ratio, di mana untuk mendapatkan nilai dividen kali ini menggunakan rumus DPS atau dividen per share dibagi dengan EPS, earning per share. Pada perusahaan MNCN tahun 2018 DPS sebesar 13,9 dibagi EPS sebesar 106,69 sama dengan 0,1303. Tahun 2019 14,23 dibagi 156,32 sama dengan 0,091. Tahun 2020 tidak membagikan DPS, maka DPR-nya adalah 0, dan tahun 2021 8 dibagi 171,21 dengan total nilai 0,0467. Kemudian pada perusahaan pesaing yaitu perusahaan ASGR tahun 2018 sebesar 0,404, 2019 0,403, 2020 1,143, 2021 0,192. Kemudian pada perusahaan SCMA tahun 2018 0,5456, 2019 0,7818, tahun 2020 0,00064 dan tahun 2021 sebesar 0,0016. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari segi CAGR, di mana untuk menemukan nilai CAGR menggunakan rumus tahun akhir dibagi tahun awal pangkat 1 per total dikurangi 1 dikurangi 1. Pada perusahaan MNCN tahun akhir sebesar 115,4 dibagi tahun awal 112,37 pangkat 1 per 10 dikurangi 1 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 0,3%. Kemudian pada perusahaan ASGR CAGR-nya sebesar 3,1% dan perusahaan SCMA sebesar 0,56%. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah dari segi nilai FV/EPS, di mana untuk mendapatkan nilai FV/EPS ini menggunakan rumus EPS dikali 1 ditambah CAGR, di mana pada perusahaan MNCN perkiraan tahun 2023 EPS sebesar 131,4, di mana data ini diperoleh berdasarkan perhitungan EPS pada kuartal 4 tahun 2021 yang sudah dipaparkan pada video sebelumnya. Kemudian dikali dengan 1 ditambah 0,003, di mana 0,003 ini berdasarkan dari hasil dari CAGR yang sudah dirubah ke dalam bentuk desimal. Kemudian hasilnya adalah 131,8. Kemudian 131,8 dikali 1,003 hasilnya sama dengan 132,2 dan seterusnya hingga pada tahun 2032 135 dikali 1,003 sama dengan 135,4. Kemudian pada perusahaan pesaingnya yaitu perusahaan ASGR tahun 2023 dimulai dengan angka 46,2 dikali 1,031 sama dengan 47,63 dan seterusnya hingga pada tahun 2032 EPS sebesar 68,8 dikali 1,031 sama dengan 62,68. Kemudian pada perusahaan SCMA dimulai dari angka 14,2 dikali dengan 1,0056 sama dengan 14,28 dan seterusnya hingga pada tahun 2032 14,92 dikali 1,0056 sama dengan 15,003.
Selanjutnya adalah perbandingan dari segi FI dividen, di mana untuk mendapatkan nilai FI dividen menggunakan rumus FI EPS dikali dengan nilai DPR yang paling rendah. Pada perusahaan MNCN, tahun 2023 dimulai dari angka 131,8 dikali dengan 0,0467. Nilai DPR paling kecil sama dengan 6,15. Kemudian 132,2 dikali 0,0467 sama dengan 6,17 dan seterusnya hingga tahun 2032. 135,4 dikali 0,0467 sama dengan 6,32 dengan total FI dividen sebesar 62,39. Kemudian pada perusahaan pesaingnya yaitu perusahaan ASGR tahun 2023, FI EPS sama dengan 47,63 dikali 0,192 sama dengan 9,14 dan seterusnya hingga tahun 2032. 62,68 dikali 0,192 sama dengan 12,3 dengan total dividen sebesar 105,29. Kemudian pada perusahaan SCMA dimulai dari angka 14,28 dikali dengan 0,0016 sama dengan 0,0228 dan seterusnya hingga tahun 2032. 115,003 dikali 0,0016 sama dengan 0,024 dengan total nilai dividen sebesar 0,2264. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari segi nilai FI price, di mana untuk mendapatkan nilai FI price menggunakan rumus FI EPS dikali nilai PIR yang paling rendah. Yang pertama yaitu perusahaan MNCN dengan total nilai FI EPS tahun 2032 sama dengan 135,4 dikali total nilai PIR paling rendah yaitu 4,99 sama dengan 675,65. Kemudian pada perusahaan ASGR 62,68 dikali 6,53 sama dengan 409,3 dan perusahaan SCME sebesar 15,003 dikali 15 sama dengan 225,045, di mana pada perbandingan kali ini FI price perusahaan MNCN jauh lebih tinggi daripada pesaingnya. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari FI total, di mana untuk mendapatkan nilai FI total menggunakan rumus FI price ditambah dengan total dividen, di mana pada perusahaan MNCN FI price sebesar 675,65 ditambah total dividen sebesar 62,39 sama dengan 738,04. Kemudian pada perusahaan ASGR 409,3 ditambah 105,29 sama dengan 514,59 dan pada perusahaan SCME 225,045 ditambah 0,2264 sama dengan 225,271, di mana pada perbandingan FI total perusahaan MNCN mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada perusahaan pesaingnya. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah dalam perbandingan harga wajar, di mana untuk mendapatkan nilai harga wajar terlebih dahulu harus menghitung tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,59% dan yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,58%. Maka didapat hasil R sama dengan 2,59% ditambah 7,58% sama dengan 10,17%
dan dirubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,1017. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencari nilai EV, di mana pada perusahaan MNCN didapatkan nilai sebesar 280,2. Kemudian pada perusahaan ASGR didapatkan nilai 195,36 dan pada perusahaan SCME didapatkan nilai sebesar 85,52. Selanjutnya adalah perbandingan dari segi nilai MOS atau Margin of Safety. Perbandingan MOS ini merupakan perbandingan final yang menentukan perusahaan mana yang lebih baik, di mana untuk mendapatkan nilai MOS ini menggunakan rumus intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%, di mana total nilai price yang digunakan kali ini berdasarkan kepada nilai price ketika dibuat pada pembuatan video kali ini. Yang pertama dari perusahaan MNCN, 280,2 dikurangi 803 dibagi 280,2 dikali 100% sama dengan minus 186,58. Kemudian pada perusahaan ASGR 195,36 dikurangi 900 dibagi 195,36 dikali 100 sama dengan minus 360,69. Dan pada perusahaan SCME 82,52 dikurangi 238 dikurangi 8 dibagi 82,52 sama dengan minus 188,41, di mana ketiga perusahaan ini sama-sama mempunyai hasil yang minus. Namun pada perbandingan ketiga perusahaan ini, perusahaan MNCN mempunyai nilai MOS yang lebih baik daripada kedua pesaingnya,